Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjut belajar mengenai MSDM. Oke, hari ini mengenai apa? Perencanaan SDM. Istilahnya adalah Human Resource Planning. Apa yang direncanakan? Ya tentunya adalah dari sisi pembuatan keputusan terkait dengan akuisisi dan utilisasi dari SDM. Berapa yang dibutuhkan ini mengingat dari jumlahnya. Lalu apa skills dan ability yang dibutuhkan? Lalu bagaimana kalau kita menggabungkan ketika proses hiring, baik itu dari outside maupun dari dalam, inside, yaitu ada istilahnya promoting from within. Nah, kemudian ada vacancies atau lowongan pekerjaan yang bisa diprediksi atau diestimasi. Nah, tentunya di sini adalah SDM, bagian SDM itu menggunakan data dari Human Resource Information System. Sehingga overall strategic plan, kemudian strategic HR plan itu ya bisa diturunkan menjadi human resource function. Nah, kita lihat ya, apapun kegiatannya di dalam perusahaan itu memang diturunkan dari visi korporat. Jadi ada 3 level dalam strategi, yaitu corporate planning, strategic business unit strategik, kemudian yang terakhir adalah functional strategik. Nah, dalam hal ini ketika kita masuk di dalam SDM, tentunya ketika corporate objective itu melihat dari apa toh lingkungan makronya, kemudian apa peluang-peluangnya yang ada di situ. Ya. Kemudian diturunkan menjadi tujuan dari HR secara korporat. Kemudian ada job structure and design, ada future scale yang akan datang seperti apa persyaratannya, estimate HR yaitu di mana ada apakah terjadi shortage atau terjadi surplus. Jadi ketika shortage itu yang terjadi kekurangan. Nah, kalau kekurangan yang terjadi, maka pekerjaan itu terbengkelai. Tapi kalau itu surplus berarti apa? Perusahaan menanggung kerugian karena tidak terjadi efisiensi. Nah, kalau itu semua cocok, ada objektif dari HR function yang bisa dicapai. Nah, sebenarnya kunci pokoknya perencanaan di sini. Bahwa ya, kita melihat dari current HR conditions. Bayangkan saja, seperti Anda ya, yang putri-putri terutama, ketika ada demand mengenai pakaian, itu apa? Dipicu oleh adanya event ya. Event apa? Ada pernikahan, undangan pernikahan. Pasti Anda memikirkan yang putri-putri ini baju apa yang saya pakai. Ya, itu kan dipicu oleh demand ya. Nah, di sisi lain kemudian Anda bicara supply, punya nggak baju ya. Biasanya kalau putri cenderung membeli dari toko ya, dia tidak melihat apakah masih ada baju yang bisa dimanfaatkan. Nah, di sini tentunya ya, kembali lagi ke topik kita expected HR losses, tentunya ada hal-hal yang kemudian bahwa pekerjaan itu tidak ada yang menjabat, artinya lowong ya, sehingga di situ diharapkan ada promosi atau di sisi lain di situ ada replacement need. Nah, kalau itu expected promotion tentu ada diprediksi ada internal supply. Nah, kemudian kalau replacement need, kebutuhan untuk menggantikan posisi ketika ada growth need dan ada predicted demand. Jadi antara demand dengan supply itu nanti ketemu ya. Jika memang internally itu tidak bisa dipenuhi, maka terjadilah yang namanya external supply. Kita lanjutkan ya. Masih berbicara mengenai human resource planning. Kita lihat dari sisi demand side. Demand side ada sisi dari eksternal, dari organisasi, dari karyawan. Nah, eksternal itu seperti yang kita pahami ekonomi misalnya, atau kondisi sekarang ini sangat relevan sekali, kontekstual, yaitu pandemi COVID-19. Ini semua perekonomian lumpuh ya, karena apa ya, tidak ada keberanian atau mungkin ya tidak ada permintaan memang, karena orang harus tinggal di rumah ya, semua permintaan turun dan bahkan diharapkan untuk memutus mata rantai dari si COVID itu stay at home. Nah, tentu dengan stay at home bisnis atau industri pariwisata yang paling terasa, dan bisnis atau industri pariwisata ini turunannya banyak sekali, ada hotel, ada catering, ada ya mungkin juga tempat-tempat wisata yang lain itu menjadi tidak ada pengunjungnya. Nah, ini tentu akan berpengaruh terhadap rantai nilai yang lain. Nah, organisasi juga demikian. Ketika dia melakukan forecasting itu juga berdasarkan external
external forecasting. Nah, ada kemudian karyawan. Karyawan ini bisa kemudian karena pensiun. Nah, kalau pegawai negeri ada 58 tahun, kalau di perguruan tinggi atau profesi guru itu 65 tahun, maka bisa diprediksi. Tetapi yang tidak bisa diprediksi adalah yang meninggal. Ya mungkin kalau meninggalnya 1-2 itu ya biasa ya, maksudnya serangan jantung, ada karyawan pada dia menduduki posisi tertentu, maka itu akan terjadi lowongan pekerjaan dan lowongan itu harus segera diisi. Nah, juga terjadi leaves of absence. Itu dari sisi demand side. Nah, kita lihat dari sisi supply side. Supply side ini ada internal dan external supply. Internal itu karyawan yang sudah kita miliki saat ini, sehingga perusahaan harus mempunyai yang tadi saya katakan HRIS. Ada scale inventory. Kalau untuk level manager itu adalah succession planning dan ada replacement charge. Kemudian kalau external supply di situ ada industrial demand, community attitudes dan demographic. Maka keduanya kita lihat apakah kita memang membutuhkan internal atau eksternal. Ya, karena semua ini akan mengandung konsekuensi. Nah, lalu prediksi tadi kita gunakan apa dari expertnya, ya, dari keputusan-keputusan baik individu ataupun grup. Kalau grup itu menggunakan nominal group teknik dan devi teknik. Nah, kalau tren juga bisa kita lakukan trend analysis, ya. Kemudian dari yang lain adalah budget and planning analysis, ada new venture analysis. Nah, yang perlu diperhatikan lagi tentunya apa? Yaitu persyaratan, ya. Sekali lagi kita recalling lagi job analysis, skills, knowledge, attitude atau ability apa yang dibutuhkan, lalu program-program pengembangan perusahaan seperti apa, bagaimana range dari labor demand baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan bargaining power company itu versus industri. Jadi industri itu perwakilan dari 3 perusahaan, ya. Bagaimana misalnya perusahaan airline tertentu itu menawarkan kepada pasar, ya. Ini akan dilihat dari rata-rata industri seperti apa. Lalu bagaimana labor market bargaining power. Kita ketahui di Indonesia ini lebih banyak supply daripada demand, sehingga mungkin si buruh atau karyawan ini mempunyai bargaining power yang rendah. Lalu ada yang namanya government regulations. Nah, ini tadi supply side. Kemudian rekrutmen, kita bicara apakah itu kita ambil dari dalam atau itu dari luar, ya. Jadi seperti kita ketahui, kita mencari pelamar yang tentunya qualified, ya. Jadi ketika rekrutmen itu sudah selesai, berarti di situ ada sekelompok, ya, kandidat potensial karyawan yang nanti akan diteruskan pada tahap seleksi. Jadi apakah mendapatkan orang yang tepat atau tidak. Makanya kalau kita lihat, ya, di sini kita ada proses mematchingkan antara people to the job. Artinya apa? Kita mendapatkan person job fit atau person organization fit. Jadi apakah PJ fit ataupun PO fit. Nah, ini apa gambarannya? Kalau dari si karyawan tentu dia akan mengaktualisasikan apa yang dia inginkan. Jadi dia misalnya ingin gaji yang tinggi, dia ingin karirnya di situ cepat maju, karena mungkin ada sebuah keputusan di perusahaan kadang-kadang tidak mempertimbangkan karyawan yang ada di situ, tapi dia mengambil dari luar. Nah, ini harapan-harapan dia kan ada di dalam diri karyawan. Nah, perusahaan juga demikian. Artinya ketika dia merekrut, dia mengambil yang seperti apa? Karyawan seperti apa? Yang kreatif, yang inovatif, atau yang mempunyai mungkin banyak jaringan. Ini akan dipertemukan di situ. Nah, metode rekrutmen tadi sekali lagi bisa internal, bisa eksternal. Internal itu adalah job posting yang dilakukan perusahaan dan mungkin bisa mengambil karyawan yang mungkin sudah pensiun. Nah, kalau eksternal itu bisa melakukan iklan, kemudian melalui agen, yaitu lebih mudah karena mengambil yang sudah jadi begitu. Kampus recruiting dia datang ke UGM misalnya, atau mungkin ada internships, ada write-in, dan ada referral, employee referral. Jadi ada semacam rekomendasi dari karyawan yang sudah bekerja. Kalau di dalam marketing ada istilahnya MGM, member get member. Nah, ada plus minusnya, ya. Mungkin di slide ini Anda bisa baca bahwa ada kelebihan dan kelemahan. Sekali lagi, semua metode baik internal maupun eksternal ada, sehingga perlu perusahaan mempertimbangkan. Ketika di dalam tentunya kandidat itu sudah mengenal organisasi, tetapi kelemahannya di sisi lain dia mungkin ada politik yang di situ. Ya, di sisi lain juga kelebihan dari internal rekrutmen adalah meningkatkan motivasi, tapi di sisi lain mungkin mewarisi kelemahan-kelemahan kultural, ya, dan mungkin motivasi yang orang yang tidak bisa direkrut tadi menjadi tidak termotivasi. Nah, bagaimana dengan eksternal?
Nah, tadi yang internal mungkin inbreeding, kalau di sini dikenal dengan ya dia ingin mengembangbiakan dengan baik, sehingga tentunya yang diperoleh memang orang yang dalam tanda petik di pasar luas yang terbaik. Nah, kita menimbang mana ini ya, karena juga mungkin terjadi juga klik ya, kalau eksternal itu lama justifikasinya atau penyesuaiannya ya, penyesuaian cukup yang lama. Kalau kelemahan, kalau kelebihan mungkin dia tersedia di lapangan atau di organisasi. Nah, saya kira ini yang kita pelajari dari Human Resource Planning, kuncinya di sini, dan selamat belajar sekali lagi, semangat terus ya, karena ini menarik sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.